Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bertahap Sampai Sempurna. Allah itu maha cerdas dan bijaksana. Dia sangat mengerti kapasitas kita. Jadi kalau firman-Nya dalam Matius 5 ayat 48 berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu yang di surga juga sempurna." Itu tidak seketika, tapi melalui proses bertahap yang panjang. Sedangkan sempurna yang dimaksud ayat ini pun bukan sempurna dalam arti maha segalanya seperti Allah. Bukan. Tapi yang dimaksud sempurna di sini adalah sempurna sesuai dengan standarnya Bapa. Standarnya Allah. Jadi, kalau kita mau sempurna, itu bukan berarti kita mau menyaingi Allah Bapa yang di surga. Maka adalah salah kalau ada yang beranggapan demikian. Sebab sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menyamai Allah dalam kemahakuasaannya. Dan hanya orang bodoh yang tidak mengerti yang akan memiliki pemikiran seperti ini. Standar sempurna yang ditetapkan Bapa itu progresif atau bertahap. Ibaratnya anak usia 3 tahun yang bisa menghitung 1-5 dalam pemandangan orang tua bisa dikatakan sempurna. Tapi kalau sudah SD kelas 3 baru bisa menghitung angka 1-5, itu namanya tidak sempurna. Begitulah gambaran sempurna yang dimaksud dalam Matius 5 ayat 48 tadi. Sayang sekali, kebanyakan orang Kristen memiliki sikap skeptis, ragu-ragu, dan kurang percaya bahwa sempurna seperti Bapa itu bisa dialami. Padahal kesempurnaan itu pun kesempurnaan yang bertahap. Terkait hal ini di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara, ayat ini mengisyaratkan bahwa sebagai orang percaya, kita harus terus berubah dan mengalami pembaharuan pola pikir agar bisa membedakan kehendak Bapa, kehendak Allah, mulai dari apa yang baik dalam pemandangan Allah sampai yang namanya sempurna. Jadi, untuk bisa mencapai sempurna dalam standarnya Allah, kita harus baik terlebih dahulu. Baik dalam arti tidak jahat dan tidak melanggar hukum moral umum. Jadi sesungguhnya kalau ada orang Kristen yang kejam, suka tipu sana, tipu sini, atau yang pelitnya bukan main, itu sudah kartu mati. Orang seperti ini tidak bisa digarap Roh Kudus dan pasti tidak bisa mencapai sempurna dalam standar Allah. Tapi kalaupun sebagai orang Kristen kita baik,
Juga jangan lalu berpuas diri, sebab merasa sudah mengerti kehendak Allah. Itu salah. Saudara, walaupun kita sudah baik atau kita merasa sudah baik, kita harus terus berubah dan memperbaharui pola pikir kita supaya kita bisa mengenal Allah yang maha besar itu secara utuh. Pikiran kita harus terus kita baharui dengan pikiran atau pengetahuan dari Allah, yaitu firman-Nya. Kita harus memiliki kehausan akan firman sampai keadaan kita yang sudah baik tadi bisa meningkat jadi berkenan. Artinya bisa diterima oleh Allah. Gerak perasaan dan pikiran serta perkataan dan perbuatan kita benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang namanya berkenan. Itulah yang namanya bisa diterima dan dinikmati oleh Allah. Sampai-sampai kalau kita melakukan sedikit kesalahan saja, kita akan sangat menyesalinya. Itu pun belum cukup, saudara. Setelah keadaan kita berkenan, kita masih harus terus berjuang untuk benar-benar hidup tidak bercacat dan tidak bercela, di mana setiap pilihan dan keputusan yang kita ambil selalu memiliki ketepatan, selalu harmoni dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Orang yang sampai level ini akan sulit ditemukan kesalahannya. Itulah tandanya. Memang ini tidak semudah kalau kita katakan, saudaraku, karena harganya memang segenap hidup kita dan sepanjang hari hidup kita. Tapi itu bisa, itu merupakan keniscayaan, saudara. Sebab apa? Sebab Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam diri kita. Dia pasti menolong kita ketika kita punya tekad untuk itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.